Korban penipuan dana umroh sakit-sakitan, Wilson Lalengke mohon Mabes Polri tingkatkan nuraninya. Jakarta, korban tindak pidana penipuan dana umroh, Abdul Manan, SPD, dikabarkan masuk rumah sakit lagi di RSPMI Lok Seumawe, Aceh, karena muntah darah terus-terusan dan komplikasi penyakit yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Ketum PPWI, Wilson Lalengke, kepada media ini, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Saya menerima pesan WhatsApp dari Nurul Aoli yang mengatakan bahwa bapaknya masuk rumah sakit lagi. Pesan WhatsApp tersebut disertai foto ayahnya yang sedang diberikan pernafasan oksigen, juga permintaan agar kasus yang sedang dihadapi bapaknya, yakni Abdul Manan, dapat diupayakan penyelesaiannya, ungkap Wilson Lalengke. Wartawan senior yang dikenal banyak membantu memperjuangkan nasib warga teraniaya di berbagai daerah ini menjelaskan juga bahwa sejak kasus penipuan dana umroh dilaporkan ke Mabes Polri pada Februari tahun 2018 lalu, hingga hari ini belum ada perkembangan penanganan yang signifikan. Terlapor Naslah Lubis yang merupakan Direktur PT Azizi Tour dan Travel, masih bebas berkeliaran walau telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari bulan September tahun 2017. Alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 ini melanjutkan bahwa pihaknya sudah mendatangi Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023 lalu terkait kasus Mandek yang sudah memasuki tahun ke-7 sejak dilaporkan tersebut. Pada kesempatan itu, Ketum PPWI mendampingi perwakilan korban penipuan dan penggelapan dana calon jemaah umroh, Nurul Aulia, anak dari korban Abdul Manan, warga Aceh Utara itu. Untuk diketahui bahwa sejak akhir tahun 2021 lalu PPWI membantu Abdul Manan koordinator dari para korban penipuan dan penggelapan dana umroh untuk mengupayakan agar pihak terlapor dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh, bernama Hajah Naslah Lubis, segera diproses oleh pihak berwajib. Kerugian yang dialami akibat penipuan dan penggelapan dana umroh dengan terlapor Direktur PT Azizi Tour dan Travel, Naslah Lubis, tersebut mencapai Rp2.484.000.000, dengan jumlah jamaah yang dirugikan sebanyak 123 orang. Kasus itu sudah dilaporkan sejak tanggal 6 Februari tahun 2018, hingga saat ini, sudah mau masuk tahun 2024, belum juga ada progres dalam penanganannya. Ada apa dengan Mabes Polri sehingga kasus Naslah Lubis tersebut berlarut-larut penanganannya? Tanya Wilson Lalengke sambil menambahkan bahwa sangat mungkin Naslah Lubis ini punya backing petinggi alias berpangkat jenderal di Mabes Polri. Pada pertemuannya dengan pihak Bareskrim Mabes Polri lalu, terungkap bahwa Naslah Lubis telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO oleh Polres Aceh Barat sejak tanggal 12 September tahun 2017. Aneh bin ajaib, setelah berjalan 7 tahun sebagai DPO, Naslah Lubis belum tertangkap. Ini merupakan indikasi luar biasa bobroknya kinerja kepolisian, bagaimana mungkin Polri dengan berbagai peralatan canggih dan kemampuan teknis yang sangat mumpuni, tapi tidak mampu menangkap seorang buronan Naslah Lubis. Sangat mungkin Naslah Lubis itu selama ini dijadikan ATM untuk menghindari penangkapan. Ujar Wilson Lalengke mempertanyakan kinerja Polri di bawah Komando Jenderal Listio Sigit Prabowo itu. Pada kesempatan itu juga, tokoh pers nasional yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang Naslah Lubis yang disinyalir punya backing petinggi Polri berpangkat jenderal di Mabes Polri. Informasi lain yang saya terima, si buronan ini punya orang kuat di Mabes Polri. Jika itu benar, berarti Mabes Polri selama ini berisi gerombolan oknum jenderal bajingan tengik yang jadi herdernya para penjahat di luar sana. Parah sekali negara ini jika lembaga kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bobroknya ampun-ampunan begini, tambah Wilson Lalengke. Saat ini kondisi kesehatan korban penipuan dan penggelapan dana umroh, Abdul Manan, menurun drastis. Sejak beberapa tahun lalu, guru di salah satu SD negeri di Aceh Utara ini keluar masuk rumah sakit, sudah tidak terhitung banyaknya. Bahkan, suara Abdul Manan sudah hilang 85% akibat pita suaranya rusak menahan sakit bertahun-tahun. Selain menahan rasa malu dan trauma atas cibiran dan pertanyaan para anggotanya yang setiap hari bolak-balik meminta pengembalian dana umroh yang ditilap Naslah Lubis, Abdul Manan juga kerap menghadapi ancaman pembunuhan dari para jamaah yang marah akibat dananya tidak kunjung dikembalikan.
Kehidupan ekonomi bapak dua anak itu morat-merit dan kesulitan untuk mengongkosi kebutuhan rumah tangganya. Terkait dengan kondisi warga Aceh Utara itu, Wilson Lalengke memohon bantuan kepada siapapun, baik aparat hukum di Mabes Polri maupun orang-orang kuat, pejabat, anggota legislatif, orang berduit, dan atau orang-orang yang peduli dengan kasus yang dihadapi Abdul Manan, kiranya berkenan menolong menyelesaikan kasusnya. Saya memohon kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, dan siapapun juga yang memiliki hati sebagai manusia dan tersentuh nurani kemanusiaannya untuk membantu menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan dana umroh yang dilakukan oleh Naslah Lubis terhadap Abdul Manan dan ratusan korban lainnya. Semoga bantuan Bapak Ibu semua akan menjadi legasi yang dapat dikenang oleh para korban sepanjang masa. Pinta lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, itu sambil berharap Polri meningkatkan sensitivitas nuraninya agar mampu memanusiakan manusia di negeri ini. Sumber: APL Red DPN PPWI Nasional.